Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kotrinada dari kelas IAT 4C. Di sini saya akan menjelaskan kembali yaitu dari bukunya Taufik Adnan Amal dan juga Profesor MM Al-Azami. Ini adalah bagian terakhir dari buku rekonstruksi dan buku The History of the Quranic Text. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu dari buku karyanya Profesor MM Al-Azami, yaitu dari buku The History of the Quranic Text. Oke, kita akan bahas dulu yaitu tentang kaum muslimin dan Al-Quran. Di sini kita akan membahas tentang penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Oke, hafalan ini adalah suatu kegiatan atau suatu tradisi memang yang sudah dilakukan oleh orang-orang Arab saat itu ketika mereka mendapatkan wahyu. Dan lewat tradisi ini Al-Quran bisa dijaga oleh para sahabat sepenuhnya di dada mereka. Pada saat pengumpulan Al-Quran pun, Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran itu lewat hafalan-hafalan mereka. Jadi di samping pengumpulan Al-Quran menggunakan sumber-sumber tertulis, Zaid bin Sabit juga menggunakan hafalan-hafalan yang pernah dihafal oleh para sahabat. Jadi hafalan ini memang sudah ada atau sudah mereka gunakan ketika Al-Quran itu turun, ketika wahyu itu turun. Jadi mereka memang memanfaatkan hafalan ini untuk menjaga setiap ayat dan surat, seperti itu. Nah, menurut keyakinan kaum muslimin sendiri, Al-Quran ini telah disampaikan secara oral atau secara resmi kepada Nabi dan kepada pengikut-pengikut pertamanya. Kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Nah, sebagian kaum muslim itu bahkan meyakini bahwa Verbum Dei telah disampaikan secara oral oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi di keyakinan terakhir itu sangat membingungkan atau sulit dijelaskan oleh para penulis karena mereka menganggap bahwa Al-Quran sendiri itu dikatakan diwahyukan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi untuk mendorong para sahabat itu menghafalkan wahyu-wahyu yang dia terima ada dalam riwayat Utsman bin Affan yang berbunyi, yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang pelajari Al-Quran kemudian mereka mengajarkannya. Dan dalam buku ini juga dijelaskan bahwasannya itu sudah menjadi kebiasaan bagi kalangan kaum muslimin dan muslimat untuk mengajarkan keluarganya atau bahkan anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran. Bahkan ketika usia kecil pun mereka dibiasakan untuk atau dipraktekkan untuk bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik. Itu adalah salah satu praktek untuk bisa meneruskan generasi-generasi Islam agar tetap terjaga di hati-hati mereka, seperti itu. Nah, dalam khazanah literatur Islam itu juga ada pembelajaran-pembelajaran dalam Al-Quran, yaitu ada tajwid. Nah, selain tajwid juga terdapat beberapa istilah yang biasa kita gunakan untuk merujuk ilmu pembacaan Al-Quran. Jadi ada tartil. Nah, tartil ini itu berasal dari kata rottala atau yang artinya melakukan atau menyanyikan. Jadi yang pada awalnya Islam itu hanya bermakna pembacaan Al-Quran secara melodik saja, tapi setelah adanya tartil, Al-Quran menjadi pembacaan yang sangat indah karena ayat-ayat Al-Quran dilakukan oleh para masyarakat muslim. Selanjutnya yang kedua ada tilawah, istilah tilawah yang berasal dari kata tola yang artinya membaca secara tenang, berimbang, dan menyenangkan. Pada masa pra-Islam, kata ini tuh digunakan untuk merujuk pembacaan syair saat itu. Tapi dengan berkembangnya zaman, mereka menggunakan tilawah ini sebagai metode pembacaan Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada kiro'ah, berasal dari kata koro'ah yang artinya membaca. Yang mana ketika membaca Al-Quran mesti ada pembedaan dari penggunaannya untuk merujuk keberagaman bacaan Al-Quran. Nah, sistem pengajaran Al-Quran itu secara institusional itu diterapkan dalam berbagai lembaga pendidikan umat Islam. Itu sejak dari zaman Rasulullah. Rasulullah pernah menyuruh para sahabat untuk mengajarkan ilmu yang mereka ketahui walaupun hanya sedikit yang mereka ketahui. Hingga saat ini pun seperti itu. Banyak lembaga-lembaga pendidikan umat Islam untuk bisa mengajarkan Al-Quran kepada generasi-generasi selanjutnya. Seperti contohnya
pondok pesantren, madrasah-madrasah, atau bahkan perguruan tinggi negeri. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang terjemahan Al-Quran. Nah, masalah terjemahan ini pertama kali itu muncul di kalangan pengikut baru Islam asal Persia yang dalam kaitannya dengan pembacaan Al-Quran dalam sholat. Mereka itu sering menanyakan, apakah boleh mereka membacakan Al-Quran itu dengan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Persia ketika sholat. Nah, jadi ada tokoh bernama Abu Hanifah. Dia adalah pendiri mazhab Hanafiyah. Di sini dia mengatakan bahwasannya memperbolehkan seseorang untuk membaca Al-Quran dengan terjemah bahasa Persia ketika sholat. Sedangkan mayoritas mazhab Sunni, terus ada Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, mereka menegaskan bahwa teks Al-Quran itu harus dibaca dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab ketika sholat maupun tidak. Lalu kita akan membahas setelah itu tafsir Al-Quran. Jadi upaya lain untuk memahami Al-Quran, kaum muslimin banyak melakukan dengan istilah tafsir. Istilah tafsir ini berasal dari kata fassara yang artinya menjelaskan, menerangkan, atau menyingkap. Jadi secara khusus bermakna penjelasan atas Al-Quran atau ilmu tentang penafsiran kitab suci tersebut. Selain tafsir juga ada istilah lain, yaitu takwil. Namun ada beberapa pendapat mengatakan bahwasannya takwil itu terkadang menyimpang, sehingga mereka lebih menekankan kepada tafsir dibanding dengan takwil. Seperti itu. Dan kata takwil ini berasal dari kata awal atau kembali ke asalnya. Di dalam Al-Quran itu bermakna akibat atau kesudahan. Selanjutnya kita akan bahas tentang terjemahan dan suntingan Al-Quran. Jadi perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran itu bermula dengan adanya kunjungan Petrus Venerabilis, kepala Biarakanli ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12. Meski dengan kualitas yang kurang baik, terjemahan Italia Arifaben telah digunakan dalam terjemahan pertama Al-Quran ke dalam bahasa Jerman pada tahun 1616. Selain itu juga terdapat jumlah terjemahan Persia Al-Quran ke dalam bahasa Albania dan Norwegia. Itu juga sebuah manuskrip terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Ukraina yang digarap oleh tokoh yang bernama Volodymyr Lezevsky. Oke, selanjutnya singkat saja langsung membahas tentang kajian-kajian Al-Quran. Jadi kajian-kajian Al-Quran yang paling awal di Barat yang bermula pada abad pertengahan dengan serangkaian penerjemahan yang terdapat dalam Clunia Corpus itu pada faktanya lebih menunjukkan karakter apologetik ketimbang karakter ilmiahnya. Seperti itu. Dan singkat saja kita akan langsung membahas ke bukunya Taufik Adnan Amal dari Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Jadi terdapat beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran saat itu. Salah satunya adalah menghujat tulisan tentang penulisan serta kompilasinya. Nah, karena adanya masalah ini, pihak orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad, Umar bin Khattab merasa khawatir dengan kematian para hufaz pada peperangan Yamamah saat itu. Dan dia bahkan memberitahu Abu Bakar akan kemungkinan lenyapnya kitab suci ini lantaran kematian para hufaz tadi atau para penghafal Al-Quran. Dan mereka juga mempertanyakan mengapa pula Zaid bin Sabit tidak memanfaatkan suhuf-suhuf yang pernah disimpan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Meskipun berita yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dianggap sah oleh semua kaum muslimin, penjelasan itu tetap dianggap palsu oleh para kaum orientalis saat itu. Perubahan istilah Islam pada pemakaian ungkapan asing pintu gerbang kedua masuknya serangan terhadap Al-Quran adalah melalui perubahan besar-besaran studi keislaman menggunakan peristilahan orang Barat dalam karyanya Introduction to Islamic Law.
Nah, susunan seperti ini tuh sengaja diperkenalkan hendak mengubah hukum Islam saat itu pada hukum Romawi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik bahasan serta pembagiannya yang digunakan dalam sistem perundang-undangan Islam. Nah, ada dalam satu artikel Ensiklopedia Britannica pada tahun 1869, Noldeke, tokoh orientalis, itu menyebutkan banyak kekeliruan di dalam Al-Quran karena katanya itu adalah akibat kejahilan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika mereka melakukan tuduhan-tuduhan kepada teks Al-Quran, mereka melakukan penyerangan-penyerangan untuk menghancurkan hukum-hukum Islam. Jadi di situ ada tokoh bernama Hirschfeld, itu dia mengatakan, jika kata Injil ditunjukkan kepada Perjanjian Baru, mari kita ingat bahwa dua doktrin utama dalam agama Kristen, dosa, warisan, dan penebusannya. Yang pertama adalah warisan otomatis yang ada pada setiap insan, karena mereka keturunan Adam. Sedang yang kedua karena terbentuknya kepercayaan bahwa Tuhan telah mengorbankan satu-satunya anak yang lahir ke dunia sebagai penghapus dosa. Tetapi dengan jelas bahwasannya Al-Quran sangat tegas menolak kedua-duanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang selama ini sudah menonton video-video saya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.